Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut materi kita, yaitu materi IPA ya. Silahkan buka buku kamu halaman 81. Halaman 81 ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Oke. Nah, di halaman 81 ya. Ini tentang sumber energi yang terbarukan. Artinya sebagai salah satu cara ya agar sumber daya alam kita itu tetap ada dan juga ramah lingkungan ya, selalu dibuatlah sebuah penelitian apakah ada yang bisa kita gunakan sebagai sumber energi ya, dan itu merupakan suatu yang ramah lingkungan ya, yang akhirnya adalah untuk tetap menjaga kelangsungan hidup manusia di masa depan ya. Nah, karena itulah di masa-masa sekarang ya teknologi selalu dikembangkan. Nah, terutama untuk sumber energi ini kita akan dikenal dengan teknologi hijau, yang artinya adalah teknologi yang ramah lingkungan ya. Nah, salah satu energi yang ramah lingkungan ini adalah energi dari matahari, yaitu kita dengar dan kita tahu istilahnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, PLTS ini digunakan sebagai salah satu bentuk ya pemanfaatan dari energi matahari yang bisa dikelola hingga akhirnya menjadi sumber energi listrik ya. Nah, di buku kamu di halaman 81 itu dinyatakan bahwa energi matahari adalah sumber energi terbarukan yang akan selalu memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, energi matahari ini menghasilkan energi listrik melalui PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, di mana dalam PLTS ini digunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Di sini pun dikatakan bahwa panel surya tidak menghasilkan limbah seperti pembangkit energi lainnya yang dari bahan bakar fosil. Nah, rumah dan bangunan yang menggunakan panel surya dapat menghemat penggunaan listrik dari PLN sekitar 60%. Gila, 60% jika bisa menggunakan panel surya ini dapat meminimkan penggunaan dari PLN ya. Nah, panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sel-sel surya pada panel surya tersebut ya disebut dengan sel fotovoltaik. Foto itu artinya cahaya, volta artinya listrik. Jadi sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sekumpulan sel surya yang terhubung secara elektrik dan dikemas ke dalam sebuah bingkai yang disebut dengan panel surya. Semakin banyak panel surya yang dihubungkan, maka semakin besar juga energi listrik yang dihasilkan. Ini dia ya, ini adalah panel surya ya, yang dimana dia akan menyerap cahaya ataupun panas dari matahari ini ya, kemudian menampungnya. Nah, sekarang kita lihat gimana sih sistem kerjanya. Tahap dari kerja dari panel surya ini ada tiga tahap ya. Nih ada 3 tahap. Nah, di halaman 81 ya kita lihat bahwa ada 3 cara atau 3 tahap untuk cara kerja panel surya. Mari kita cek, kita lihat sama-sama ya. Tahap pertama adalah cahaya matahari itu mengenai panel surya, di mana panel surya lah yang mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah atau DC. Nah, arus yang dihasilkan menuju solar charger kolektor ya, yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu tertentu. Yang kedua, arus listrik dari controller akan dialirkan menuju inverter ya. Nah, inverter mampu mengubah
arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Ya. Arus listrik dari controller tadi akan diberikan atau dialirkan menuju inverter. Nah, inverter ini ya mampu mengubah arus listrik yang DC akan menjadi arus listrik AC. Ya. Kemudian yang ketiga, energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Ya. Jadi kalau kita pahami dari penjelasan tadi ya, ini adalah prosesnya. Proses pertama tadi nih. Proses pertamanya adalah cahaya matahari diserap oleh panel surya, kemudian dirubah dalam bentuk arus listrik DC. Nah, kemudian yang keduanya dari controller tadi akan menuju inverter. Nah, inverter ini akan mengubah dia dalam bentuk dari yang DC ya, yang dari baterai ya, penampungannya ada di baterai, itu menjadi arus listrik juga AC ya. Nah, di mana dari DC dan AC ini arus listriknya itu dapat digunakan ya, dari kalau yang DC tadi dari baterai, kalau dia AC dari inverter ya. Nah, pada tahap 3 itu baru bisa dihubungkan ke peralatan elektronik yang ada di rumah. Nah, ini banyak sekali ya, kalau kalian lihat ya, di negara-negara maju itu sudah jadi atap mereka itu sudah menggunakan panel surya, persis sama seperti ini. Banyak bangunan baik dia perkantoran atau perumahan ya, itu sudah menggunakan seperti ini karena memang dari apa yang kita bahas tadi, dampak dari penggunaan kalau yang namanya sumber energi terbarukan ini jelas lebih teknologi hijau atau ramah lingkungan ya, dibandingkan yang bahan bakar fosil tadi ya. Kalau kita gunakan pembangkit listrik bahan bakar fosil tentu akan menghasilkan limbah ya, dan itu akan berefek juga pada lingkungan. Tapi kalau kita menggunakan dan memanfaatkan cahaya matahari atau energi matahari ini ya, lebih banyak adalah tindakan yang ramah lingkungan ya. Masih banyak lagi sumber energi terbarukan ya, bukan hanya dari energi matahari yang kita kenal dengan panel surya ya, atau pembangkit listrik tenaga surya. Ada beberapa juga dari contoh energi terbarukan ya, sebagai salah satu energi alternatif yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, contohnya lain adalah energi matahari, energi biomasa, kemudian energi air, dan juga energi panas bumi. Tugas kamu di rumah adalah mencari informasi tentang energi terbarukan ini atau energi alternatif yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari ya, seperti energi angin, energi biomasa, kemudian energi air, dan juga yang keempat adalah energi panas bumi. Jadi kalian cari informasi 4 energi ini ya, kemudian kalian tuliskan ya bagaimana cara kerjanya untuk tiap pembangkit listrik ya. Kira-kira kalau pakai tenaga air itu konsep untuk sistem kerjanya seperti apa kamu buat. Kalau dia menggunakan biomasa, sistem kerjanya seperti apa. Energi air pun demikian, energi panas bumi juga demikian. Kamu cari informasi ini, boleh browsing ataupun boleh buka buku kamu. Ini pernah kita pelajari di kelas 4 dan kelas 5, silakan sebagai acuan, ataupun cari di internet silakan. Untuk tugas ini kalian tuliskan di buku latihan kamu dan dikumpulkan di Selasa. Nah, selain Selasa kan kita ada IPA. Nah, jadi kalian kumpulkan hari Selasa. Ibu harap kalian mengerjakan bukan cepat-cepatan ya. Kumpullah sesuai waktu yang sudah Ibu berikan, biar benar-benar kamu pahami materi ini, tidak asal kerja ya. Ibu tahu kalau di Google itu semuanya ada. Silakan kamu cari, kamu gali, yang semuanya ada di sana jawabannya.
Tapi yang ibu inginkan, kenapa ibu beri waktu lama seperti ini, biar kamu juga benar-benar mempelajarinya, ya, bukan cuma menuliskan atau menyalin dari apa yang ada di Google, ya, tidak demikian, ya. Bu harap kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Ingat, mengumpulkannya hari Selasa. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatannya, lakukan protokol kesehatan, ya, biar kita semua sehat. Sampai di sini dan sampai jumpa.